Oke, hari ini kita bakal bedah salah satu grup yang paling menarik, mungkin paling dramatis di Piala Dunia 2026. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal sepak bola, tapi ini soal sejarah, soal comeback, soal pertarungan raksasa lawan kuda hitam. Pokoknya lengkap. Langsung aja kita kupas tuntas grup C. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat kenapa grup ini bisa dibilang reuni bersejarah. Terus, kita kupas duel sengit antara si raksasa lawan kekuatan baru yang jadi pusat perhatian. Gak ketinggalan, ada cerita comeback luar biasa dari dua tim lainnya. Dan pastinya, di akhir kita bakal lihat siapa sih yang dijagokan buat lolos. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih grup ini spesial banget? Nah, untuk ngerti dramanya, kita harus mundur sedikit ke belakang, karena ini bukan sekedar undian acak. Ini tuh semacam reuni yang syarat dengan cerita dan sejarah panjang. Ini dia nih para kontestannya. Brasil, Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Kalau kita lihat peringkat FIFA-nya, emang kelihatan jomplang banget ya, antara yang di atas sama yang di bawah. Tapi, percaya deh, di grup ini peringkat itu seringkali cuma angka. Cerita sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia bagian yang bikin merinding. Percaya nggak? 3 dari 4 tim ini, Brasil, Maroko, dan Skotlandia, itu pernah satu grup yang persis sama di Piala Dunia 1998 di Prancis. 28 tahun yang lalu. Ini bener-bener kayak deja vu, pengulangan sejarah. Dan ngomongin soal 28 tahun, angka ini tuh sangat berarti buat Skotlandia. Kenapa? Ya karena Piala Dunia 1998 itu adalah penampilan terakhir mereka. Bayangin aja, mereka nunggu hampir 3 dekade buat bisa balik lagi ke panggung termegah sepak bola. Lama banget. Tapi kalau Anda pikir 28 tahun itu lama, coba lihat Haiti. Mereka kembali setelah absen 52 tahun. 52! Ini adalah jeda penampilan terpanjang di antara semua tim yang ada di turnamen kali ini. Benar-benar sebuah penantian yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke inti konfliknya. Cerita utama di grup ini tuh klasik banget. Pertarungan antara raksasa sepak bola yang lagi sedikit oleng melawan sebuah kekuatan baru yang lagi naik daun dan penuh percaya diri. Nah, perbandingan ini nunjukin dramanya dengan jelas. Di satu sisi ada Brasil. Siapa sih yang nggak kenal? Juara dunia 5 kali. Tapi mereka lolos ke sini dengan performa kualifikasi terburuk sepanjang sejarah mereka. Di sisi lain ada Maroko, pahlawan Piala Dunia 2022. Tapi mereka sekarang datang dengan manajer yang benar-benar baru. Jadi dua-duanya punya tantangan besar masing-masing. Buat Brasil, tekanannya ini gede banget. Satu, manajer mereka, Carlo Ancelotti. Seorang legenda di level klub, tapi ini pertama kalinya dia megang tim nasional. Beda banget loh tekanannya. Ditambah lagi, ada tanda tanya besar yang bikin semua cemas. Kondisi Neymar. Apa dia bakal cukup fit setelah cedera panjang? Ini jadi faktor kunci. Gara-gara kondisi Brazil yang nggak menentu ini, beberapa pengamat jadi berani bikin prediksi yang mengejutkan. Contohnya Jamie Carragher, mantan bek Liverpool. Dia bilang, dia justru jagoin Maroko yang bakal juara grup dan Brazil di posisi kedua. Wah, ini prediksi yang berani kan? Dia yakin momentum Maroko lebih kuat. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Mana yang bakal lebih kuat? Beban sejarah dan nama besar Brasil? Atau justru momentum dan semangat juang Maroko yang lagi membara-bara dari turnamen sebelumnya? Menarik buat ditunggu jawabannya. Tapi tunggu dulu, grup ini bukan cuma soal Brazil versus Maroko. Jauh dari itu. Justru, dua tim lainnya punya kisah yang mungkin paling inspiratif dan menyentuh di seluruh Piala Dunia tahun ini. Kita mulai dari Skotlandia. Misi mereka bukan cuma sekedar comeback setelah 28 tahun. Bukan, misi mereka itu buat mematahkan kutukan. Coba bayangkan, mereka sudah 8 kali ikut Piala Dunia, dan 8 kali juga mereka selalu gagal lolos dari fase grup. Selalu terhenti. Ini adalah kesempatan ke-9 mereka untuk mengubah takdir. Dan kalau cerita Skotlandia udah bikin kita kagum, coba dengarkan kisah Haiti. Ini benar-benar kayak di film. Pelatih mereka bahkan belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Haiti karena situasi keamanan di sana. Jadi, dia melatih seluruh timnya full dari jarak jauh. Dan semua pertandingan kualifikasi mereka itu dimainkan di negara lain sebagai tim tamu. Bisa lolos itu adalah sebuah keajaiban.
Oke, dengan semua drama dan cerita latar belakang yang luar biasa ini, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Siapa nih yang kira-kira bakal lolos dari grup yang penuh cerita ini? Yuk, kita lihat prediksinya. Nah, lihat deh jadwalnya. Dari hari pertama aja udah langsung disuguhi big match, Brasil lawan Maroko tanggal 13 Juni. Ini bisa dibilang salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu di seluruh fase grup. Hasilnya bisa menentukan arah grup ini. Oh iya, sekedar mengingatkan aturannya. Yang pasti lolos itu juara dan runner-up grup. Tapi ada jalur harapan. 8 tim peringkat 3 terbaik dari 12 grup juga bakal lolos ke babak selanjutnya. Jadi, finish di posisi 3 itu bukan akhir dari segalanya. Masih sangat berarti. Kalau kita lihat prediksi yang paling umum ya, biasanya orang lebih main aman. Contohnya dari World Cup Wiki ini, mereka memproyeksikan Brazil bakal sapu bersih 3 kemenangan, dapat 9 poin. Maroko mengamankan posisi kedua. Sementara Skotlandia dan Haiti diprediksi harus angkat koper. Tapi jangan salah, gak semua orang sependapat dengan prediksi aman itu. Seperti yang kita dengar dari Jamie Carragher tadi, banyak banget analis yang justru percaya Maroko punya semua yang dibutuhkan untuk membuat kejutan, mengalahkan Brazil, dan finish sebagai juara grup. Jadi kesimpulannya apa? Grup C ini lebih dari sekedar grup sepak bola biasa. Ini adalah sebuah panggung di mana semuanya campur aduk, sejarah, drama, dan ambisi. Ini soal penebusan untuk Skotlandia, soal keajaiban untuk Haiti, soal pembuktian untuk raksasa Brasil, dan soal kelanjutan kisah dongeng untuk Maroko. Pertanyaan besarnya tinggal satu. Dari semua narasi hebat ini, cerita mana yang akhirnya akan keluar sebagai pemenang?